Dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit. Yang benar jangan sampai digigit, dan jangan pura-pura salah gigit. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Pak Presiden memerintahkan saya, ya, tolong kalau ada jaksa yang nakal. Jadi kami tidak akan melihat ke belakang atau ke depan, tapi kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina, Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Terkait pola penindakan yang akan dilakukan terhadap oknum jaksa nakal masih dirahasiakan. Pak Presiden memerintahkan saya, ya, tolong kalau ada jaksa yang nakal. Jadi kami tidak akan melihat ke belakang atau ke depan, tapi kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina, Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Presiden Jokowi mengaku banyak mendengar penegak hukum memeras pejabat dan pengusaha. Presiden tidak akan memberikan toleransi kepada aparat penegak hukum yang kerjanya menakut-nakuti, mengganggu inovasi, hingga memeras para birokrat dan pejabat. Kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit, dan jangan pura-pura salah gigit. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Kejaksaan Agung telah meminta gubernur, bupati, dan wali kota menolak permintaan uang, barang, intervensi, dan intimidasi dari jaksa nakal di daerah. Kejaksaan Agung meminta kepala daerah jangan segan melaporkan upaya intervensi dari jaksa di daerah melalui hotline laporan pengaduan, Adiaksa Comment Center, maupun aplikasi Pro Adiaksa. Jaksa berkeyakinan bahwa sudah melaksanakan kegiatan pembuktian dari tahapan sidang sebelumnya, dan pada saat penuntutan kami mengajukan tuntutan dengan menerapkan pasal 285 KUHP ayat 2, di mana pasal 285 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Di situ kami mengupayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal. Karena pasal 285 KUHP ini adalah 12 tahun, maka ditambah 1/3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Itu yang kami ajukan. Dan dalam persidangan teman-teman sudah membuktikan bahwa tidak ada hal yang meringankan. Dari replik ini kami tidak melihat beberapa pertanyaan substansial untuk dijawab oleh JPU. Contohnya adalah, pertama, ketika kami mempertanyakan dua peristiwa. Satu, peristiwa kejadian pertama, yaitu bagaimana kisahnya ketika dari proses wawancara jam 7 pagi, kemudian baru konstruksikan jam 11. Itu satu. Tidak dijawab juga itu. Artinya dengan tidak dijawab itu berarti peristiwa itu sangat mungkin itu peristiwa yang fiktif. Kalau dia memang betul, pasti bisa dijelaskan kan, bahwa jam 7 sampai jam 11 ketika sudah buka baju berdua, telanjang berdua itu ngapain? Kenapa kok pemerkosaannya disebut jam 11? Ada nggak peristiwa pemerkosaan, orangnya sudah sama-sama
buka baju, menunggu 4 jam dulu baru kemudian pemerkosaan terjadi. Ada nggak? Ini kan akal sehat kita yang bicara ya. Akal sehat kita bicara, dan itu peristiwa dari dakwaan. Dakwaan di tuntutan disebutkan, kita pertanyakan, tolong jelaskan bagaimana peristiwa itu. Kalau menurut saya, kalau kita 4 jam nggak pakai baju, nggak ngapa-ngapain, masuk angin lah. Itu Ustaz. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua juga tidak ditanggapi. Peristiwa kedua adalah bagaimana jam 2.30 dini hari yang mengaku korban ini dari pondok ke Puri Pandaan yang jaraknya 30-45 menit naik kendaraan. Bagaimana caranya? Karena di dalam dakwaan disebutkan bahwa dia perlihatkan WA kepada saksi Basit, kemudian dia diantar oleh Edwin, ditemukan oleh Aji. Semua saksi itu menolak peristiwa tidak pernah ada. Nah, tadi di dalam replik satu pun tidak bisa menjelaskan itu. Bagaimana si perempuan ini jam 2.30 datang ke TKP? Tidak dijelaskan. Artinya apa? Kan tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk terbang langsung masuk kamar kan? Pasti ada proses kan? Nah, kita suruh jelaskan. Tolong jelaskan bagaimana peristiwa itu, karena saksi yang disebutkan dalam dakwaan sudah menolak peristiwa itu. Itu tidak ada jawaban. Artinya apa? Dua peristiwa itu tidak dijawab. Tetapi yang dijawab adalah pokoknya semua saksi yang meringankan terdakwa itu tidak bisa dipakai. Hanya dikesampingkan. Hanya begitu semua isinya. Pokoknya bukti apapun dari terdakwa dikesampingkan. Hanya begitu dikesampingkan, dan pada argumentasi yang kita tanya nggak bisa dijawab, kan sebenarnya hakim udah ada bayangan ya. Teman-teman ada bayangan nggak? Bagaimana seseorang perempuan dini hari jam 2.30 ngaku akan diperkosa, dia datang ke TKP, tapi tidak bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Masuk akal nggak? Kita kan nanya, tolong jelaskan fakta sidang yang mana yang menunjukkan itu. Tidak dijawab oleh JPU. Begitu juga yang tadi saya katakan, katanya jam 7 di interview sampai buka baju, jam 11 baru diajak masuk ke ruang kecil untuk diperkosa. Ada nggak pemerkosaan seperti itu? Yang saya tahu, bangunan pemerkosaan itu adalah ada nafsu birahi seseorang laki-laki yang tidak bisa dia tahan, sehingga begitu ada kesempatan maka dia akan lakukan semaksimal mungkin. Itu pemerkosaan. Tapi kalau sampai 4 jam diam sama-sama telanjang nggak ngapa-ngapain, jam 11 baru kemudian pemerkosaan terjadi, ya saya kira cerita fiksinya kurang lengkap, Saudara. Pada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit, dan jangan pura-pura salah gigit. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Terkait pola penindakan yang akan dilakukan terhadap oknum jaksa nakal masih dirahasiakan. Pak Presiden memerintahkan saya, ya, tolong kalau ada jaksa yang nakal. Jadi kami tidak akan melihat ke belakang atau ke depan, tapi kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan.